Ya, soal konten kemarin yang gua buat tentang Marcelino ya, yang saat ini menjadi banyak perbincangan di dunia maya dan juga banyak yang netizen mempertanyakan Marcelino gitu kan. Nah, tapi gua ada satu hal yang menarik dan ini kayaknya patut buat kita bahas. Dan ini jurnal gue. Ya, sehubungan dengan konten yang gua buat kemarin itu banyak di kolom komentar yang menarik perhatian gua gitu. Dan kenapa kemarin gue tuh ngebahas Marcelino? Sebenarnya gue bukan membela Marcelino as a personal ya. Gue hanya istilahnya memberikan sudut pandang lain dan juga objektivitas yang lain gitu. Jadi bukan berarti gue itu membela, apalagi memuja gitu, enggak gitu. Cuman ya kita sebagai netizen juga harus objektif gitu kan, jangan sampai nyerang personal, dan itu bahaya banget gitu. Bisa-bisa mental pemain juga turun dan drop gitu kan, apalagi sekelas Marcelino gitu loh. Nah, ada di kolom komentar, dan ini apa ya istilahnya, eh membuat hati gua tuh sedikit panas gitu. Tapi bukan panas gimana ya, cuman kayak apa ya, kayak kok bisa ya komentarnya kayak gini gitu. Nah, kalau gue bacain gitu kan, wah sombong amat lu, di luar negeri bukan pemain inti juga, banyak nongkrong di bangku cadangan, di sini aja di timnas STY punya selera. eh di sini aja di timnas STY punya selera. Ya gue nggak ngerti sih kalau itu ya, cuman gue yang highlight aja ketika wah sombong amat lu, di luar negeri bukan pemain inti juga, banyak nongkrong di bangku cadangan. Ada hal yang membuat ketika gua lihat komentar ini ya, hati gua merasa panas ya. Ya jujur aja panas gitu. Buat siapa nih namanya ya? Gustolmi Tommy 9282 gitu. Gini Bung, ya. Sekarang gue tanya deh, berapa pemain Indonesia ya, asal Indonesia yang abroad ke luar negeri? Lu bisa hitung deh kayaknya. Berapa pemain Indonesia yang abroad ke luar negeri? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah semuanya bermain reguler? Mungkin dari semua pemain yang bermain abroad atau alias bermain di luar negeri, mungkin yang sedikit konsisten itu adalah Asnawi Mangkualam ya. Ketika di Ansan Greeners juga dia bermain reguler gitu ya, selalu starting line up, dan terakhir ketika dia memutuskan pindah ke Port FC Thailand ya, bermain inti juga dan namanya dilulukan di supporter sana. Nah, jadi dari semua pemain abroad ini, apakah semuanya bermain inti? Enggak juga. Tapi yang terpenting adalah bukan masalah bermain reguler atau enggaknya. Intinya adalah di pengalaman, Bu. Intinya semuanya adalah pengalaman. Bagaimana timnas kita berprogres sampai detik ini adalah hasil dari pemain-pemain abroad yang sudah berpengalaman. Kapan lagi kita lihat timnas main bisa sampai 4 besar kalau bukan dari pengalaman? Gitu loh. Ya, pemahaman taktik, peningkatan fisik gitu loh. Karena itu yang kita butuhkan. Kalau hanya bermain reguler atau enggak, itu semua kembali ke jam terbang. Gitu loh. Ya. Dan pemain-pemain, kita harus akui pemain-pemain kita itu memang lemah dalam hal intensitas bermain atau fisik gitu. Ya. Jadi tolonglah komen seperti ini gitu ya, yang mesti kita hapuskan di dunia maya ini gitu. Wahai para netizen, ya, ini namanya judgmental gitu. Bukannya mendukung pemain itu bermain di luar negeri gitu kan, untuk meningkatkan
skill, meningkatkan fisik, meningkatkan pengalaman. Tapi kok di negara kita tuh dihujat gitu loh. Ini yang gua nggak habis pikir, gua nggak ngerti gitu loh. Padahal dengan hasil pemain-pemain kita yang sudah bermain di luar negeri, lihat hasilnya. Indonesia aja bisa sampai 4 besar. Padahal pemain-pemainnya nggak reguler juga di klub-klub luarnya. Berarti apa? Berarti progres ini ada. Kalau untuk masalah banyak yang menghujat Marcelino, masalah bermain egois dan segala macam, gue masih terima. Kenapa? Karena itu kita komentar berdasarkan dari sisi teknis gitu loh. Itu nggak masalah. Tapi kalau komen seperti ini namanya judgmental gitu loh. Kalaupun memang Marcelino punya kesalahan, berapa banyak kesalahan yang dia buat sehingga notabene semua netizen hampir menghujat dia gitu. Sekedar ya sekelas Ronaldo dan Messi aja punya kesalahan pasti gitu loh. Pasti gitu. Apalagi ya banyak orang yang bilang pembelaan Marcelino masih muda gitu. Kan namanya juga pemain sepak bola harus profesional. Ya, tapi baik lagi. Kalau gue tanya sama kalian yang nonton, nih ya kalian yang nonton, kalian umur 17 sampai umur 19 tahun, kalian tuh ngapain aja? Kalau nggak pacaran, ya kan? Habisin duit orang tua, gitu kan? Bener nggak sih? Terus juga nongkrong-nongkrong nggak jelas. Ya sama, gue juga mengalami hal yang seperti itu. Tapi Marcelino, umur 17 sampai 19, dia udah bawa nama negara dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional gitu. Jadi hak apa kita untuk berbicara orang yang sedang bermain di luar negeri berjuang untuk membawa nama Indonesia? Hak apa kita untuk menjudge? Mau dia main jelek kayak di sana, mau dia main bagus kayak di sana. Intinya dari seluruh seumuran dia gitu ya. Mungkin hanya dia yang berani ke sana. Oh iya kan itu privilege dan kesempatan. Itu kerja keras namanya. Ini yang gue sedikit kesel gitu. Ya. Jadi untuk yang komen seperti ini, tolong please lah. Ini apa ya? Ini ungkapan hati gue sebenarnya. Karena kalau kita terlalu banyak menjudgmental pemain-pemain kita, pemain-pemain timnas kita, akhirnya mereka ngedrop. Oke, tapi kita juga tidak harus meninggi-ninggikan mereka. Iya, karena apa? Takutnya jadi star syndrome dan segala macam. Ya kalau mereka memang menuju ke sana, ya kita ingatkan gitu loh. Kita sama-sama ingatkan. Tapi kalau sampai ngomong di sana juga bermain cadangan, main juga jelek dan segala macam. Hello, lu tuh ada jiwa mencintai NKRI lu nggak sih? Lu tuh punya rasa nasionalisme nggak sih? Gitu loh. Itu namanya judgmental. Jadi tolong hati-hati netizen, ya. Jadi gue sampai berpikir kayaknya yang ngancurin bangsa sendiri tuh masyarakatnya sendiri gitu loh. Ada yang bilang proksi asing lah, apa segala macam, bullshit lah. Orang mindset orang kita aja yang jelek gitu. Kita hancur sama diri kita sendiri. Jangan sampai gitu seperti itu. Sekarang momentum timnas sudah bagus, ya. Momentum timnas sudah bagus, sedang berprogres. Walaupun kita kasarnya ya, kemarin lawan Irak tidak memuaskan, Marcelino maruk lah apa segala macam, egois. Ya udah, itu memang bagian dari proses, kita nikmati aja gitu loh, kita nikmati aja. Tapi kalau sekali Marcelino itu ada seorang pemain timnas yang membanggakan orang Indonesia, ya bangsa Indonesia, please kita dukung bareng-bareng gitu. Gue nggak peduli masalah dia main egois atau segala macam lah. Gue nggak peduli. Uang kita juga underdog. Indonesia itu lawan Bahrain aja kalah 10-0 gitu loh. Lawan Bahrain gitu. Ya kan? Lawan Bahrain, kalian ingat kan lawan Bahrain kita bisa sampai kalah 10-0 di GBK. Gitu loh. Sekarang kita bisa ngalahin Australia, kita bisa ngalahin. Itu semua by proses. Kita percayain prosesnya aja udah. Sekarang kalau Marcelino egois apa segala macam, ya udahlah, biarkan dia jadi pelajaran gitu, sehingga nanti lawan Guinea tidak seperti itu lagi. Kita jaga, kita ingetin bareng-bareng. Kalau bisa kalian DM, kalau bisa kalian komen ke akunnya Marcelino, jangan egois lagi ya, semangat mainnya ya gitu loh. Jangan lu bullshit, lu kayak
inilah mainnya lah, jelek mainnya apa lah. Iya, ya udah gitu. Jadi Marcelino kalau menurut gua udah bukan jadi masalah lagi lah yang kemarin. Ya udahlah, itu proses, bagian dari proses. Kritik ya kritik, tapi kritik yang membangun gitu. Gua nggak ngelarang orang yang mengkritik tuh, nggak melarang. Tapi kalau udah sampai judgmental lah, itu ya apa ya, capek lah gitu. Gua liatnya juga kesal sendiri gitu sebenarnya. Apalagi momentum timnas sekarang udah bagus banget ya. Waktu kemarin pertandingan antara Indonesia dan Irak, Roberto Mancini aja sampai nonton gitu loh, sampai ditanya siapa yang menurut kamu pemain yang terbaik di timnas Indonesia, dia bilang Nathan lah, dibilang Justin Hubner lah, dia bilang Ivan Jenner lah, Marcelino pun disebut. Ditanya lagi apakah mereka layak main di Seri B, ya Roberto Mancini bilang ya layak mereka untuk main di Seri B gitu. Dan kenapa harus Seri B? Karena kan kita punya acuan baru, yaitu Jay Itzes yang main di Seri B gitu. Yang sekarang bentar lagi mau promosi ke Seri A dan akan menjadi orang Indonesia pertama gitu loh yang bisa main di Seri A. Dan klubnya adalah Venezia FC. Itu ya. Jadi biarkanlah by proses. Nanti semua mata dunia itu akan melihat proses timnas Indonesia dan banyak pujian gitu loh yang dilakukan oleh Sintayong dan juga timnya gitu loh. Biarkanlah Indonesia melangkah untuk bisa ada dalam roadmap persepak bolaan dunia gitu loh. Jadi please untuk netizen gitu ya, gua harapkan adalah gua ngomong gini bukan so bener gitu, gua bukan so suci, bukan. Gue tuh ngajak yuk bareng-bareng kita guyup untuk apa? Mendukung pemain-pemain kita, apalagi pemain-pemain kita yang lagi berjuang di sana. Nggak mudah main di luar negeri. Mulai dari budaya, mulai dari makan, mulai dari perilaku, ada di istiadat, nggak mudah. Gitu loh. Yang biasanya makan ikan asin, yang biasanya mereka makan jengkol, tiba-tiba harus makan roti setiap hari. Apa itu mudah? Nggak mudah. Belum juga cuaca. Jadi kita cuman enak aja. Jadi kita itu ngetik ya, bilang jelek lu, main cadangan, nggak pernah main juga, gitu loh. Ya makanya nggak heran kenapa Egy Maulana Fikri pulang, Witan Sulaiman pulang, karena nggak punya dukungnya. Kalau kalah, kalau menang aja diagul-agulkan, kalau kalah dicaci dan dimaki gitu loh. Tanpa baik lihat proses. Gue bilang, gue nggak melarang kalian untuk mengkritik, ya silakan mengkritik, tapi membangun, kasih dia solusi kalau bisa, ya kan? Karena gue bilang sepak bola itu bukan keilmuan gitu loh, bukan hanya teori saja. Semua orang bisa menilai kok mana yang bagus, mana yang jelek. Ya kasihlah kritik untuk membangun, gitu. Itu yang gue pengen, gitu. Kalau mayoritas ya netizen kita itu bisa secerdas seperti itu, bisa support dan fighting bareng-bareng dengan pemain timnas kita, gue yakin sepak bola Indonesia itu gak akan lama lagi bisa nginjek Piala Dunia. Gue yakin. Erick Thohir aja bilang ya, Erick Thohir loh, dia bilang sebenarnya progres 4 besar ini untuk 5 tahun ke depan. Dan dia nggak nyangka, ternyata tahun ini kita bisa 4 besar. Itu hanya sebagian pemain-pemain saja. Ya biarkanlah mereka bekerja, mereka berproses, pemain-pemain berproses, ya orang-orang politik berproses, gitu loh. Ya, para pemangku kepentingan berproses, ya udahlah biarkan. Ya, gue percaya Indonesia akan lebih maju dari sekarang dan akan banyak belajar dari sekarang. Gue yakin. Oke? Terima kasih yang udah nonton channel ini. Pokoknya apa yang gue ungkapkan sekarang adalah salah satu keresahan gue gitu loh. Dan gue harap jangan sampai timnas kita itu hilang momentum dan dirusak karena hanya segelintir orang yang bisa dikatakan sebagian kecil nggak percaya gitu. Dan ya nggak percaya itu adalah hak gitu ya. Itu hak mereka gitu. Tapi kita yang percaya.
kita harus bisa menguatkan diri kita supaya apa, timnas kita jauh lebih maju. Oke, ya nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa update terus video gua, dan klik like, comment, dan subscribe channel ini supaya itu bisa menjadi dukungan gua supaya gua bisa lebih semangat untuk bikin video. Oke, see you next time.